Pemirsa, tidak terasa masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum berakhir di tahun ini dan akan digantikan dengan penjabat sementara hingga Pilkada 2024 berlangsung. Keberlanjutan, capaian, prestasi, dan kemajuan Jawa Barat ke depan tentunya harus berada di tangan pemimpin yang tepat. Banyak nama-nama tokoh masyarakat yang mencuat di publik serta digadang-gadang tepat untuk memimpin Jawa Barat meskipun Pilkada masih akan berlangsung di sekira setahun mendatang. Menariknya, siapapun yang akan memimpin Jawa Barat akan menghadapi beragam tantangan dari provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini. Lantas, bagaimana pakar menerawang sosok calon pemimpin Jabar mendatang dan juga langkah apa yang harus dilakukan calon pemimpin Jabar ke depan? Untuk membahasnya di studio kita mengundang pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, Bapak Arlan Sida SIPMA. Assalamualaikum, Sampurasun Pak Arlan. Rampes, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arlan sudah bergabung di NS Jabar dalam program Gaspol pada kesempatan kali ini. Sebelum saya ingin mengetahui nih nama-nama yang sebetulnya cukup santer terdengar nih Pak Arlan nih ya, yang mungkin nanti bisa saja salah satunya menjadi takdir untuk menjadi pemimpin Jawa Barat di masa mendatang. Kita melihat dulu terlebih dahulu menurut Pak Arlan seperti apa nih pandangannya terutama soal kepemimpinan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Ruzanul Ulum selama kepemimpinannya, apa yang bisa dicontoh dan juga mungkin ke depannya bisa menjadi contoh bagi para calon pemimpin Jawa Barat mendatang. Ini menarik ya kita melihat kepemimpinan Pak Ridwan Kamil. Sebelumnya kalau kita lihat beberapa sudah ini di masa terakhir ya Pak Ridwan Kamil. Mungkin September beliau sudah selesai. Tapi kepemimpinan ini yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang positif yang kemudian bisa dilanjutkan. Nah, kalau kita melihat dari kepemimpinan Pak Ridwan Kamil, memang kita akan memiliki plus dan minusnya. Jadi seluruh pemimpin dimanapun kita akan melihat dalam konteks plus dan minusnya. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil selama 5 tahun ke belakang lah ya, kurang lebih 5 tahun ke belakang, kreativitas dan inovasi dalam pembangunan di Jawa Barat ini menjadi catatan menurut saya. Jadi walaupun ya ada beberapa pembangunan atau ya kita bisa katakan yang belum terpenuhi janjinya gitu ya. Ya misalnya dari awal kita sudah diberikan ekspektasi yang cukup tinggi pembangunan kereta gantung atau apa dan lain sebagainya, ini juga menjadi ekspektasi masyarakat. Walaupun itu juga belum terjadi. Tapi kita tapi kita juga harus fair melihat apa yang telah dilakukan juga oleh Ridwan Kamil yang tadi saya katakan, misalnya Jabar Masagi, program-program yang kemudian mengangkat sumber daya manusia, bahkan program-program mengangkat perempuan juga banyak dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Tentunya selain itu juga kita juga harus berkaca bagaimana pembangunan yang sifatnya infrastruktur ya walaupun belum bisa merata sampai beberapa wilayah di Jawa Barat, tapi paling tidak usaha untuk lebih baik gitu juga sudah dilaksanakan. Jadi menurut saya hal tersebut juga harus bisa dipertahankan untuk kepemimpinan yang akan datang. Ya beberapa hal yang belum sempurna ya tetap juga di infrastruktur dan kemudian persoalan-persoalan persoalan keberagaman gitu kan. Ini juga masih kerap terjadi lah di Jawa Barat. Artinya hal-hal yang ya bisa dikatakan tentang politik identitas lah ya, masih juga muncul di Jawa Barat. Tapi kan ini bagaimana dinamika masyarakat dalam penduduk yang heterogen gitu. Jadi akan banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul gitu. Dan itu juga perlu menjadi penyelesaian ke depan juga oleh pemimpin yang akan datang gitu. Ya yang menarik lagi kalau menurut saya adalah di eranya Pak Ridwan Kamil ini, saya melihat juga pembangunan Jawa Barat misalnya di bidang wisata banyak sekali ya bermunculan. Kemudian ya wisatanya juga ya jadi plus minus juga gitu kan. Ada yang kemudian
benar-benar bisa mengangkat daerah tersebut, dan kemudian juga ada yang kemudian akhirnya muncul dan ada juga yang tenggelam gitu ya. Kayak kalau kita lihat, kalau Pangandaran memang dari dulu kan muncul ya, kata diperbaiki, ditata dengan baik, itu semakin baik juga gitu. Tapi di beberapa wilayah yang lain juga masih banyak wisata yang belum naik lah ya, itu belum tersentuh gitu. Nah ini juga salah satunya. Oke, baik. Jadi yang memang diapresiasi adalah tadi oleh Pak Arlan sendiri adalah soal kreativitas, inovasi. Ini bisa dicontoh nanti ke depan ya Pak ya, tentunya oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin di Jawa Barat. Karena tuntutan ke depan ya, saya pikir dalam konteks memimpin sebuah daerah yang memang dituntut kreativitas dan inovatif gitu. Jadi itu yang benar-benar harus menjadi hal yang baru dari yang sudah ada gitu. Jadi paling tidak harus ada perubahan. Itu hal yang baru dari yang sudah ada. Oke, baik, itu dia mungkin beberapa yang bisa diapresiasi dan dipertahankan, ataupun juga nanti yang bisa ditambahkan soal infrastruktur, soal juga keberagaman, tadi apresiasi juga soal wisata, seperti itu ada plus minusnya, itu menjadi PR besar juga mungkin nanti untuk pemimpin siapapun yang akan menjadi pemimpin di Jawa Barat mendatang. Nah, lantas dari mungkin kalau kita dengarkan beberapa belakangan ini juga sudah mulai banyak nama-nama yang bermunculan. Tapi menurut Pak Arlan sendiri selaku pengamat politik, siapa saja nama-nama yang mungkin menurut Anda tepat atau bahkan juga saat ini mulai dirasakan, diperbincangkan oleh masyarakat Jawa Barat? Ya, saya sih melihatnya begini. Sebenarnya kalau yang diperbincangkan kan nama Pak Ridwan Kamil jelas banyak diperbincangkan ya. Pak RK diperbincangkan dalam hal apakah beliau akan masih di Jawa Barat atau kemudian beliau akan bergeser ke daerah lain, atau berbicara beliau akan bergeser ke nasional. Itu kan artinya masih diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi yang menarik adalah ketika nama-nama, kalau kita melihat secara sepintas bagaimana Jawa Barat sudah mulai dipenuhi oleh baliho-baliho calon gitu ya, baliho-baliho politik lah. Ya, kita lihat misalnya ada Pak Ono, kemudian ada Teh Desi, Ratnasari, kemudian ada Kang Dedi gitu kan. Banyak sekali nama-nama yang bermunculan gitu ya. Tapi saya juga melihat juga masih banyak juga nama-nama lain yang mungkin bisa bisa meramaikan peta pemilihan di Jawa Barat. Ya misalnya ada nama Nurul Arifin mungkin dari itu. Jadi ya saya pikir semua masih dinamis gitu. Jadi ya kalau kita lihat misalnya soal elektabilitas, ya semuanya memiliki elektabilitas. Kalau ada artis gitu kan, ada juga politisi gitu. Bahkan nama yang muncul juga Iwan Bule juga sempat muncul. Ini kan menarik ya menurut saya gitu kan. Iwan Bule ya paling tidak beliau juga pernah misalnya berbicara di Jawa Barat dalam konteks PJ gubernur gitu, dan pernah menjadi bagian dari sepak bola nasional, menjadi ketua umum PSSI. Nah ini juga famous gitu ya, terkenal gitu. Jadi saya pikir nama-nama itu juga cukup familiar gitu. Ya kalau di kalangan kepala daerah saya pikir nama Bima mungkin. Nah, masih Bima Arya juga. Kan, artinya segudang prestasi di kabupaten kota juga saya pikir tidak salah gitu ya. Nama-nama tersebut juga muncul dan diperbincangkan karena keberhasilan di kabupaten kota. Ya kalau kita lihat kan Pak Ridwan Kamil juga berangkat menjadi gubernur kan, juga banyak orang yang melihat karena keberhasilan beliau untuk memimpin kota Bandung gitu. Ya mungkin tidak mungkin beberapa wali kota atau bupati yang ada di wilayah Jawa Barat yang tadi saya katakan, misalnya Bima Arya gitu, bisa muncul karena prestasinya gitu. Baik. Jadi cukup banyak nama-nama, mungkin kalau tadi disebutkan oleh Pak Arlan, mulai dari tadi ada Pak Iwan Bule seperti itu, Pak Ono Surono juga, lalu ada Desi Ratnasari, ada Nurul Arifin, lalu juga ada Bima Arya juga ya. Kalau kita kategorikan mulai dari artis, lalu juga birokrat,
bahkan juga sampai para politisi ya, anggota legislatif juga tampaknya ini ke depan cukup banyak peluang untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Barat ya Pak Arlan ya. Betul. Kita akan lebih lanjut mengupas seperti apa nama-nama ini dan sejauh mana apa yang harus dipersiapkan ketika memang nama-nama ini ada niatan ke depan untuk ikut bergabung dalam perhelatan kontestasi politik di Jawa Barat untuk menduduki Jabar 1. Namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.